Cahaya rembulan menjadi saksi pembantaian belasan pendekar rimba persilatan yang diganyang ribuan kelelawar penghisap darah dari jurang Ranipati, dan juga binasanya ribuan kelelawar penghisap darah, akibat suara lengkingan aneh dari seorang pria berambut perak yang berdiri tegak di atas bongkahan batu besar sebesar 2 ekor sapi yang tersembul dari balik dinding tebing Bukit Ranipati ke arah jurang. Pria itu nampak tenang menatap ke arah bawah, keribuan bangkai kelelawar penghisap darah yang telah menutupi mayat-mayat belasan pendekar beraliran putih itu. Kedua daun telinganya bergerak-gerak mengamati pergerakan 5 jagoan yang sudah berada di dekatnya. Keluarlah kalian," seru pria berambut perak itu dengan suara lantang. Sejurus kemudian, 5 bayangan bergerak secepat kilat melesat keluar dari balik pohon dan bebatuan. Mereka langsung menyerang pria itu tanpa bersuara. Dari arah belakang, serangkum hawa panas dan dingin yang keluar dari sepasang telapak tangan jagoan berpakaian putih, menapakkan kedua telapak tangannya ke arah punggung pria itu. Sedangkan dari arah kiri, terdengar suara ciutan nyaring di mana yang nampak hanya ujung runcing besi perak yang berkilau tertimpa sinar rembulan. Ujung runcing itu melesak cepat menusuk ke kepala pria itu. Jagoan penyerang ini berpakaian kuning tua, bertubuh gempal. Tak ketinggalan dari arah kanan, sepasang cakar berlengan besar dari jagoan berpakaian hijau daun, meluncur ke arah tengkuk dan dada kanan pria berambut putih. Cakar kanannya hitam legam berasap kelabu, mengincar tengkuk, sedangkan cakar kirinya, merah tua beraroma amis, mengincar dada kanan. Kedua mata pria berambut putih itu nampak terpejam dengan wajah tanpa ekspresi, padahal dari arah depannya, ada jagoan lain berpakaian hitam dengan golok di tangan kanannya menyerang ke tubuh bagian bawah, sedangkan tangan kirinya yang menggenggam sebuah gada besar telah bergerak akan menghantamkan gada itu ke ubun-ubun pria itu. Sungguh serangan yang aneh, menyerang serentak bagian bawah dan bagian atas dalam satu gerakan. Dan serangan dari jagoan kelima yang berpakaian merah muda, meluncur sangat cepat dari bawah batu pijakan pria itu. Pedangnya berpencar-pencar seakan ada ratusan ujung pedang menyeruak keluar dari tepian bawah batu pijakan ke atas, ke tubuh pria itu. Sungguh lihai serangan-serangan dari 5 jagoan yang datang menyerang pria berambut putih itu. Tinggal hitungan 2 kejap mata, tiba-tiba tubuh tegap dan berotot yang diserang itu, lenyap entah kemana. Akhirnya serangan-serangan kelima jagoan itu saling bertubrukan satu sama lainnya, hingga memunculkan suara dentuman yang sangat nyaring di bawah kaki Bukit Ranipati itu. Des, duar, bum, 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 5 bayangan dari para jagoan itu berloncatan ke sana kemari. Mereka berusaha menetralkan serangan-serangan satu sama lainnya. Dengan berloncatan, bersalto di atas udara, berguling-gulingan di atas permukaan tanah. Ada juga yang berteriak sekeras-kerasnya membuyarkan serangan yang berisi tekanan tenaga dalam, dan ada yang segera melemparkan tubuhnya ke pohon besar untuk membuang tenaga dalam jagoan lain yang masuk ke tubuhnya. Jelas pohon besar yang menerima operan tenaga dalam buangan itu, tak sampai hitungan 2 kejap mata, di belakang punggung jagoan itu, tumbal pohon besar itu langsung patah dan roboh ke samping kiri. Setelah kelima jagoan itu selesai menetralkan tekanan tenaga dalam yang saling bertubrukan tadi, mereka langsung mengejar pria berambut putih yang sempat dilihat oleh ekor mata mereka, berjalan ke arah jalan setapak yang mengarah ke puncak Bukit Ranipati. 5 datuk tua tak tahu diri, gumam pria berambut perak itu membatin. Pria itu bukannya mempercepat langkah kedua kakinya yang seenaknya menapak jalan setapak berbatuan kasar yang menuju ke puncak Bukit Ranipati, dia malah agak memperlambat langkah kedua kakinya yang bersepatu sederhana terbuat dari serat kelapa tua terpintal sedemikian rupa. Dari belakang pria itu, 5 jagoan yang disebut pria itu sebagai 5 datuk tua,
nampak masing-masing berlari-lari menggunakan ilmu peringan tubuh berusaha mensejajarakan langkah kaki mereka dengan pria berambut perak itu. Namun pria berambut perak itu tak kunjung bisa didekatin oleh kelima datuk tua itu. Datuk tua yang berpakaian hijau daun bertanya menggunakan ilmu pengirim suara, "Kakang Ranu, bagaimana kalau aku potong jalan keparat itu dari timur dan membinasakannya dengan ajian cakar tengkorak hitamku?" Datuk tua bertubuh gempal berpakaian kuning tua layaknya jubah seorang pendeta Buddha Dharma yang disapa Kakang Ranu oleh datuk tua berpakaian hijau daun itu lalu menjawab menggunakan ilmu pengirim suara juga, "Andika Kapala, tahan maksudmu itu, orang yang kita buru ini bukan orang sembarangan, kamu sendirian tak akan bisa menandinginya." Datuk tua bernama Kapala mau tak mau mengiyakan jawaban Datuk Ranu itu. Sementara tiga datuk tua lainnya yang melihat pergerakan pada bibir-bibir Datuk Ranu dan Datuk Kapala, mengerti bahwa mereka berdua sedang bicara menggunakan ilmu pengirim suara. "Ada apa Kakang Ranu?" tanya datuk tua berpakaian putih yang biasa dikenakan oleh seorang pendeta Hindu. Datuk Ranu tanpa berhenti berlari di belakang pria berambut perak itu, lalu menjawab pertanyaan datuk tua berpakaian putih itu. "Andika Kapala ingin memotong jalan dan membinasakan sendiri ketua persilatan tak resmi itu, bagaimana menurut Andika Jampa?" Datuk tua berpakaian putih yang disapa Jampa itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan setelah mendengar jawaban Datuk Ranu padanya. "Kakang Kapala masih tak berubah, selalu saja dipenuhi ketidaksabaran," seru datuk tua berpakaian hitam layaknya sebuah jubah hitam yang terbuat dari kulit beruang hitam itu, ikut mengeleng-gelengkan kepalanya yang plontos ke kiri dan ke kanan seperti yang dilakukan Datuk Jampa. "Hihihi, Kakang Waru bisa saja," seru datuk tua berpakaian merah muda yang rupanya berjenis kelamin perempuan itu pada datuk tua berjubah hitam yang bernama Datuk Waru. "Ah, Dinda Nara," balas Datuk Waru pada perempuan tua berusia 50 tahun itu. Masih nampak jelas bahwa Datuk Nara sewaktu mudanya pasti seorang perempuan yang cantik jelita. Di usia 50 tahun pun, wajahnya menyisakan kecantikan khas bangsa Campa dengan tubuh ramping padat berisi dengan keranuman yang membusung besar ke depan. Selagi mereka berlima berlari-lari sembari bercakap-cakap, bertujuan mengejar pria berambut putih yang mengaku sebagai ketua persilatan ini, tiba-tiba pria berambut putih tanpa mengenakan baju itu, sehingga tubuh tegap berdada bidang dengan kedua lengan tangan berotot, berhenti melangkah membelakangi kelima jagoan tua yang nampak terkejut melihat pria itu berhenti, sehingga mereka berlima turut berhenti berlarian. Jarak di antara lima datuk tua itu dengan pria berambut perak hanya terpisah lebih kurang 7 tombak. Tanpa membalikkan tubuh kekarnya menghadap kelima datuk tua, pria itu berkata, Lebih baik, kalian kakek nenek peot, pulang dan ajak 4 pelindung dan penasehat bekas ketua rimba persilatan menemuiku di puncak Gunung Kawi." Kelima datuk tua yang mendengar langsung perkataan pria berambut perak itu, saling berpandangan. "Keparat, kau tak pantas bertemu 4 sesepuh dan sang penasehat," seru Datuk Kapala tersulut amarahnya mendengar perkataan pria itu yang sengaja mengatakan dirinya seorang kakek-kakek. Datuk Kapala langsung merapalkan ajian cakar tengkorak hitam, namun sebelum 2 kejap mata, Datuk Ranu menghentikan tindakan Datuk Jampa. "Andika Kapala, diam di tempat," seru Datuk Ranu sembari menepuk-nepuk kedua bahu tegap Datuk Kapala yang lagi merapalkan ajian cakar tengkorak hitam. Mendengar seruan Datuk Ranu sebagai pemimpin mereka berlima, Datuk Kapala menyudahi tindakannya. "Hahaha, Datuk Kapala, cakar kau itu hanya bisa menakutin anak-anak, lebih baik kau kembali ke asalmu ikut para pedagang Gujarat di pelabuhan Lor Biru," seru pria berambut perak masih membelakangi kelima datuk tua. "Keparat," bentak Datuk Kapala. Namun apalah dayanya,
pimpinannya ada bersama dirinya. Apalagi sudah disuruh diam saja. Mau tak mau Datuk Kapalah hanya bisa membentak begitu. Hahaha, 5 pengurus tua peot yang ompong berani-beraninya mendatangi aku, ketua kalian saja tak berkutik di hadapanku, hingga binasa di tanganku sendiri di padepokan Rinjani. Apalagi kalian berlima, tokoh-tokoh tua dari lapisan ketiga, seru pria berambut perak lantang.